Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Miss dalam proses pembelajaran melalui daring. Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat ya, dan juga tetap bersemangat. Hari ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam. Silakan persiapkan buku IPA-nya halaman 60 dan buku bupenanya halaman 194. Kita masuk pada tema yang ketiga dengan subtema ketiga dengan materi yang pertama, faktor penyebab gangguan sistem pencernaan manusia dan makanan sehat untuk organ pencernaan manusia. Sebelum kita mulai, kita awali dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang pertama, faktor penyebab gangguan sistem pencernaan manusia. Manusia memerlukan makanan untuk beraktivitas. Manusia mencerna makanan menggunakan organ pencernaan. Secara garis besar, organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Sistem pencernaan manusia dapat mengalami gangguan. Berikut ini beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia. 1. Kurangnya asupan makanan berserat. Makanan yang berserat penting bagi tubuh. Salah satu fungsi serat adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Jika tubuh kurang sehat, seseorang dapat mengalami kesulitan buang air besar atau yang disebut dengan sembelit. Serat dapat ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan seperti sayur, buah, dan kacang-kacangan. Faktor yang kedua adalah pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan penyakit MAG. Penyakit MAG disebabkan lambung terus-menerus menghasilkan asam lambung. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Lalu yang ketiga, faktornya adalah makanan dan minuman yang tidak bersih. Beberapa jenis penyakit seperti diare dan kolera disebabkan oleh bakteri atau virus. Bakteri dan virus tersebut terdapat dalam makanan yang kurang bersih dalam proses pengolahannya. Bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh akan menginfeksi sistem pencernaan kita. Jadi itulah faktor ya yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Lalu, bagaimana cara merawat organ pencernaan manusia? Nah, berikut ini adalah penjelasannya ya. Organ pencernaan manusia harus dirawat agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu cara merawat organ pencernaan adalah dengan makanan yang bergizi. Berikut ini beberapa kelompok makanan yang diperlukan bagi tubuh. Pertama, karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga. Contohnya nasi, jagung, singkong, kentang, terigu, dan lain-lain. Jadi itulah fungsi karbohidrat dan contoh-contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Yang kedua, protein berfungsi sebagai sumber tenaga cadangan mengganti sel-sel yang rusak, pembentuk antibodi, juga sebagai zat pembangun tubuh. Protein hewani diperoleh dari ikan, ayam, daging, udang, dan lainnya. Sementara protein nabati terdapat pada tempe, kacang hijau, dan kacang yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga, lemak sebagai sumber tenaga berfungsi melarutkan vitamin A, D, E, dan K, serta berfungsi melindungi organ-organ tubuh yang penting.
Lemak hewani berasal dari daging, keju, dan susu. Sementara lemak nabati diperoleh dari kelapa, kacang tanah, alpukat, dan lain-lain. Jadi itulah fungsi dari protein dan lemak bagi tubuh kita. Yang keempat, vitamin terbagi menjadi vitamin yang larut air seperti vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Fungsi vitamin berbeda-beda bergantung pada jenisnya. Berikut ini fungsi berbagai macam vitamin. Vitamin A berfungsi menjaga kesehatan kulit, mata, serta membantu pertumbuhan. Vitamin A terdapat pada wortel, keju, telur, dan tomat. Itu dia fungsi vitamin A dan makanan yang mengandung vitamin A. Selanjutnya, vitamin B berfungsi membantu pembentukan sel darah merah dan mencegah penyakit beri-beri. Vitamin B terdapat pada kacang hijau, kacang merah, dan hati sapi. Vitamin C berfungsi menjaga daya tahan tubuh. Vitamin C terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Jadi itulah fungsi vitamin B dan vitamin C serta makanan-makanan yang mengandung vitamin B dan vitamin C. Selanjutnya, vitamin D berfungsi untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Vitamin ini terdapat pada susu, kuning telur, dan minyak ikan. Untuk vitamin E berfungsi menjaga kesehatan kulit dan organ reproduksi. Vitamin E terdapat pada kacang-kacangan dan beras merah. Lalu yang terakhir adalah vitamin K berfungsi membantu pembekuan darah. Vitamin K terdapat pada sayuran berwarna hijau. Jadi, itulah berbagai macam vitamin dan fungsinya serta makanan-makanan yang mengandung vitamin. Yang kelima adalah mineral. Ini dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Contohnya kalsium, fosfor, zat besi, dan yodium. Yang terakhir adalah air. Ini diperlukan untuk melarutkan makanan serta mengatur suhu tubuh. Jadi itulah ya beberapa kelompok makanan yang diperlukan bagi tubuh dan juga yang diperlukan untuk merawat organ pencernaan manusia. Jadi demikian materi kita pada hari ini. Silahkan baca kembali bukunya di rumah supaya semakin paham. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.